Diperlihatkan sebuah kota kecil di kutub utara bernama Tigasville, di mana ada rubah arstik bernama Swifty. Bulunya yang seputih salju seringkali tidak diperhatikan oleh orang-orang. Ia membuat Swifty bersedih, padahal ia berharap bisa seperti The Top Dog, tim kurir pengantar paket yang selalu dinantikan warga Tigasville. Lalu Swifty mengikuti mereka sampai ke kota, hingga tidak sengaja menabrak rubah bernama Jet dan merusak mainannya. Kemudian bersama-sama melihat Top Dog mengantar paket ke semua orang. Sayangnya hanya Swifty tidak kebagian. Sebagai gantinya, Duke ketua Top Dog memberikan tanda tangannya untuk Swifty, membuat Swifty bahagia dan bertekad akan menjadi kurir di masa depan. Seiring waktu berlalu, Jet pergi nih ke sekolah teknik, sedangkan Swifty berhasil diterima kerja di kantor ekspedisi yang dikepalai karibu bernama Magda. Sedihnya Swifty tidak jadi kurir, melainkan karyawan setempel paket bersama elang laut bernama Lemmy dan beruang kutub bernama PB. Hingga 3 tahun kemudian datanglah hari peninjauan kerja, hari yang sudah dinantikan oleh Swifty. Tapi begitu mengecek timbangannya, berat badan Swifty turun. Ia membuat Swifty panik, lalu curhat ke PB karena berat badan Swifty belum memenuhi standar sebagai kurir, sehingga ia meminta PB untuk menemaninya berlatih. Namun PB menyarankan Swifty berhenti saja berambisi sebagai anjing kurir, karena ia adalah rubah Arktik kecil yang seharusnya bahagia dengan apa yang dimiliki. Sayangnya Swifty tidak mau menyerah, bahkan membuktikan ke PB kalau mereka akan sampai ke kantor tepat waktu, yaitu dengan menaiki snowboard. Lalu memasuki kota di mana Swifty berpapasan dengan Jet. Tidak lama PB dan Swifty tiba di kantor. Lalu Magda menyuruh Swifty ke ruangannya, di mana Magda menjelaskan hasil tinjauan kerjanya. Belum bisa mempromosikan Swifty sebagai kurir karena alasannya Swifty hanyalah rubah dan bukan anjing. Seketika Swifty lesu nih. Meskipun begitu, ia selalu bersemangat melihat Top Dog berangkat mengantarkan paket, yang membuat Swifty berharap lagi seperti mereka. Tapi apa daya, kenyataannya Swifty adalah pegawai stempel paket. Yang lama-kelamaan Swifty frustasi, jadi PB mencoba menghiburnya. Lalu datanglah Jet, ia ingin mengantar barang. Yang sayangnya ia terlambat. Top Dog sudah jalan. Tiba-tiba Swifty mengusulkan dirinya yang akan mengantar, karena ia berpura-pura menjadi bagian Top Dog, bahkan meminta dukungan PB. Mau tidak mau Jet mempercayakannya. Setelah itu Lemmy menunjukkan kereta luncur lamanya Magda. Di sini PB memperingati Swifty bisa gawat jika ketahuan oleh Magda. Oleh karena itu Swifty minta di backup. Dengan terpaksa PB melakukannya sekaligus memberikan dokumen tanda terima. Kemudian Swifty berangkat, ia melewati badai salju. Hingga akhirnya Swifty sampai di alamat yang dituju, lalu memencet bel dan menunggu Otto, si penerima paketnya, keluar. Herannya justru burung Pavin nih yang meladeni Swifty, sehingga kesulitan menandatangani dokumen, yang membuat Otto kesal, jadi ia yang tanda tangan sendiri. Ternyata Otto seekor walrus yang menaiki kursi robot. Tiba-tiba Swifty keceplosan menyukai para Pavin yang lagi bekerja. Seketika Otto mengusir Swifty pergi dari situ. Setelah itu Swifty menghampiri Jet nih di gudang. Ia lagi memperbaiki mesin sortir paket. Lalu Swifty memberitahunya bahwa paketnya sudah dikirim. Singkat cerita, Lemmy dan juga PB kewalahan backup kerjaannya Swifty. Tidak lama Swifty pun datang, lalu menceritakan kebahagiaannya yang mengantar paket. Sialnya Magda tahu nih karena Lemmy membocorkannya. Akibatnya Swifty diskors. Ia pun kembali ke rumah sambil dimata-matai. Malam harinya Top Dog yang hendak pulang dibius obat tidur oleh burung Pavin. Lalu di pagi harinya lewat radio mengabarkan desa Tigasville semakin hangat. Meskipun begitu Swifty keluar rumah, di mana ada box kosong yang ternyata untuk menculiknya. Lalu Swifty dibawa ke tempat persembunyian LA Resistance,
yaitu agen intel asal Perancis yang lagi menyelidiki munculnya burung pavin serta suhu panas. Mereka adalah Berta dan juga Leo. Kemudian alasan menculik Swifty ingin merekrutnya karena ada kejadian aneh di kantor ekspedisi sehingga Swifty yang ditugaskan ke sana. Ternyata pengantaran paket hari ini terlambat sehingga berimbas ke warga Tigersville yang membutuhkan. Dikarenakan tiba-tiba Top Dog berhenti bekerja, yang seketika Swifty mengajukan diri ke Magda untuk dia saja yang mengantar paketnya, yang tentunya Magda mengizinkannya. Dengan syarat Swifty harus kembali membawa pulpen kantor atau ia akan dipecat. Setelah mendengar penjelasan Magda, Swifty berangkat. Herannya ia tidak kuat menarik kereta luncur. Jadi diam-diam PB mendorong kereta luncurnya yang sangat membantu Swifty. Di sisi lain, Otto memarahi para pavin yang sudah menculik Top Dog karena tidak ada yang mengantar paketnya lagi. Namun ia salah sangka datanglah Swifty yang mengantarnya. Sayangnya selesai tanda tangan, Otto memasukkan pulpen kantor ke saku bajunya. Pertanda buruk nih bagi Swifty. Ditambah Otto langsung masuk ke bentengnya. Dengan terpaksa Swifty berbohong kalau paketnya ada yang tertinggal. Jadi menyuruh para pavin yang mengambil. Kesempatan bagi Swifty masuk lewat pintu pavin. Lalu terkejut melihat bor raksasa, apalagi didukung memakai barang-barang yang dikirim oleh Jet. Tiba-tiba Swifty melihat pulpennya. Bersamaan para pavin dipanggil untuk berkumpul sama Otto, yang membuat pulpennya terlempar. Di sini Swifty bingung, ditambah ada kalung milik Top Dog. Di saat yang sama Otto memperlihatkan sebuah peta. Sayangnya Swifty lebih fokus mengambil pulpennya lalu pergi begitu saja. Kemudian Swifty kembali ke kantor, di mana ia tidak diberi kesempatan sama PB untuk berbicara apa yang dilihatnya barusan, karena PB dan lainnya sudah menyiapkan pesta keberhasilan Swifty yang sudah mengantar paket. Apalagi Magda mengapresiasinya dengan memajang foto Swifty di dinding, yang membuat Swifty larut dalam pesta kebahagiaannya. Sehingga Jet merasa tersingkirkan, ia pun pergi dari pesta itu. Karena semenjak ia kembali, Swifty bukanlah orang yang ia kenal lagi. Kemudian Jet kembali ke bengkelnya, di mana ia benci melihat mainan yang diperbaiki Swifty. Bahkan Jet melemparnya ke tumpukan kardus yang ternyata ada burung pavin dan langsung membiusnya. Lalu di pagi harinya suhu di Tigersville ini semakin panas. Meskipun begitu tidak menyurutkan PB mengajak Swifty jogging keliling kota. Sedangkan Swifty bertanya-tanya nih dengan kenaikan suhu yang tiba-tiba. Sayangnya Swifty dikerubungi anak-anak karena kehebatannya mengantarkan paket, yang membuat Swifty marah dan membentak mereka. Jadi PB mencari tahu penyebab kemarahan Swifty. Disinilah Swifty menjelaskan apa yang dilihatnya di benteng Otto. Yang sayangnya PB tidak percaya, bahkan menganggap Swifty gila, hanya karena ingin membuatnya terkesan. Lalu PB pergi nih duluan ke kantor, sedangkan Swifty melihat dampak dari kenaikan suhu. Bahkan kantor ekspedisi kebanjiran, parahnya Jet yang bisa memperbaiki tidak bisa dihubungi. Jadi Swifty menghampirinya ke bengkel, tapi Jet tidak ada. Tiba-tiba Swifty menemukan surat dari Ovi yang berisi mesinnya akan jadi dan Jet akan menjadi bagian dari insinyur terhebat di dunia. Herannya di situ ada bulu pavin. Lalu Swifty bawa ke tempat La Resistance. Ternyata mereka memiliki papan penyelidikan tentang Otto dan juga pavin. Ditambah ada peta yang sama persis seperti milik Otto. Ternyata selama ini Otto mengebor gas berbahaya di sekeliling kota Tigersville. Namun pusat gas tersebut tepat berada di bawah kota Tigersville. Jadi alasan itulah kenapa suhu tiba-tiba naik. Kemudian La Resistance dan juga Swifty pergi mencari bukti kejahatan Otto, yang saat ini bersiap-siap mengebor gas. Sayangnya mereka ketahuan para pavin. Seketika La Resistance ini dan Swifty masuk ke dalam semak-semak. Sementara itu Jet yang diculik dihampiri oleh Otto, lalu menanyakan siapa ia sebenarnya. Di sini Otto menjawab ia adalah Ovi, insinyur terhebat, dan berterima kasih berkat Jet alatnya akan jadi. Meskipun terpaksa menculiknya karena tinggal satu elemen terakhir, yaitu membuat panel kontrol, yang tentunya Jet buat dengan modifikasi. Di saat yang sama La Resistance ini dan Swifty kembali ke kota
lalu memanggil penduduk yang ada di sana untuk membuktikan ada Pavin yang mengebor gas berbahaya, dan itu semua ulah perintah Otto si walrus, yang ternyata Magda mengenalnya. Sejak dulu Otto sangat cerdas, bisa menciptakan benda inovatif yang berbahaya, sehingga ia diusir oleh kawanannya. Lalu Otto pergi dan menemukan tempat ekspedisinya Magda. Di sini dengan ide cemerlangnya sangat membantu Magda, sampai Otto mencetuskan ide tentang pengeboran gas alam supaya bisa mengirim paket secara global, yang artinya membawa bencana. Jadi saat itu juga Magda memecatnya. Kemudian Swifty mengajak para warga untuk menghentikan aksinya Otto. Namun yang mau join hanyalah Resistance, Magda, Lemmy dan juga PB. Meskipun begitu mereka berangkat menaiki mesin sortir yang sudah diperbaiki Jet. Yang sedihnya Swifty dan lainnya tertangkap. Lalu mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng yang bersebelahan dengan Top Dog, membuat Swifty yakin bisa keluar dari sini bersama-sama. Karena Top Dog ini sudah dianggap seperti pahlawan. Sayangnya Dog menepis hal itu. Ia dan kawan-kawannya sudah lelah dan ingin segera pensiun. Ditambah realitanya mereka hanyalah seekor kurir. Di sisi lain Jet yang sudah selesai membuat panel kontrol meminta Otto mengeluarkannya dari sini. Tapi Otto justru menugaskan Jet untuk menjalankan mesin bor yang sudah ia ciptakan. Karena dengan bor itu Otto akan mengebor gas berbahaya yang bisa melelehkan es, sehingga orang-orang yang dulu menolaknya bisa tenggelam. Di sini Jet yang merasa Otto pintar menyuruhnya melakukan sendiri. Ia membuat Otto tersinggung lalu memasukkan Jet ke dalam kerangkeng, di mana Jet bertemu dengan Swifty. Tadinya La Resistance menganggap Jet bekerja untuk Otto, sehingga ia dijauhi, namun Jet menjelaskan pada Swifty kebenarannya. Singkat cerita, kerangkeng Swifty dan lainnya bergerak. Ternyata Otto mau menjatuhkan mereka ke kolam air panas. Dengan cepat Jet membuat kunci supaya bisa membebaskan diri sekaligus menyelamatkan teman-temannya. Kemudian PB melempar Lemmy ke mesin pengendali supaya menghentikan mesinnya. Tapi Lemmy mengarahkannya asal-asalan. Bersamaan Otto menjalankan bentengnya menuju Tigasville. Sementara itu Swifty dan lainnya selamat. Lalu mereka menyusun rencana di mana Jet memasang alat penghancur diri di panel kontrol bornya, namun harus diaktifkan secara manual. Tiba-tiba Swifty mengajukan dirinya yang pergi ke bor tersebut, yang saat ini Otto sudah tiba di Tigasville untuk memasang bornya. Yang membuat Otto kegirangan. 4 menit lagi rencananya akan sukses. Namun ia marah saat melihat Swifty dan lainnya datang. Lalu Otto memerintahkan para Pavin untuk menghentikan Swifty. Dan benar aja nih, Swifty dan lainnya tidak berkutik diserang bola salju. Tiba-tiba Swifty membuka bajunya supaya bisa berkamuflase di antara salju. Dengan begitu ia tidak terlihat dan bisa mendekat ke bornya Otto. Dan benar aja Swifty berhasil menghentikan bornya. Tapi dampaknya bor tersebut akan meledak seketika Swifty kabur. Sayangnya ia tidak tega meninggalkan Otto, jadi membantunya. Yang ternyata Otto melemparkan besi ke Swifty, sehingga mereka terlempar akibat dampak dari ledakan bornya. Di akhir film, ketua burung Pavin meninggalkan Otto sendirian. Lalu warga menangkapnya. Sedangkan Swifty mendapatkan perhatian dari penduduk Tigasville. Bahkan Magda mengizinkan Swifty melakukan perubahan di tempat kerja, seperti memperbolehkan hewan apapun bisa menjadi kurir pengantar paket. Nah, itu tadi alur cerita dari film Arctic Dogs Justice. Gimana Sleeper? Seru banget kan perjuangan si rubah demi menjadi seekor pengantar paket, walaupun dia bukan anjing pengantar paket. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat.
So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.